Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizal Suhaili, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 angkatan 53 tahun 2022. Saat ini telah menggagas sebuah rancangan proyek perubahan dengan judul Sinergisitas dan Pemberdayaan Aktif Daerah dalam Pengawasan Program Perlindungan Sosial, di mana peran APIP akan kami upayakan menjadi salah satu pilar untuk menentukan data kesehatan terpadu sosial akan menjadi basis data utama yang telah terverifikasi oleh APIP daerah. Sinergisitas dan pemberdayaan APIP daerah dalam pengawalan program perlindungan sosial bertujuan untuk memastikan data terpadu kesejahteraan sosial itu telah mendapatkan jaminan yang memadai bahwasanya data telah memenuhi kriteria akurat, artinya telah memenuhi dari sisi validitas, relevan, dan update. Nah, untuk itu peran APIP memang sangat diperlukan untuk memberikan kualitas yang memadai atas data tersebut melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Berikut kami mencoba tayangkan bagaimana pedoman tersebut dapat dimanfaatkan dan bagaimana aplikasi dapat digunakan oleh kawan-kawan APIP daerah untuk memastikan program pemerintah berupa perlindungan sosial ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Sekarang kita akan mencoba melihat aplikasi Sipada.ilo, yaitu sebuah tools yang digunakan untuk membantu APIP dalam melakukan validasi data calon tambahan DTKS. Aplikasi ini berbasis web pada alamat sipada.ilo.web.id. Ketika menggunakan aplikasi ini harus membuat rumah untuk kabupatennya. Sebagai contoh, kita menggunakan Kabupaten Toraja Utara. Kita melihat di sini ada menu dashboard untuk melihat jumlah data yang duplikasi maupun invalid, dan juga menu di sebelah kiri ada data bantuan sosial dan cara untuk mengupload data bantuan sosial. Proses bisnis untuk validasi bantuan sosial adalah yang pertama, data calon tambahan DTKS itu dimasukkan ke dalam aplikasi dan dicek validitasnya. Pengecekan dilakukan terhadap NIK masing-masing calon penerima dengan pengujian misalkan jumlah digit NIK, kemudian angka-angka tertentu yang tidak boleh dalam NIK, kemudian juga ada pengecekan terhadap kode kecamatan dari NIK. Dari proses itu nanti yang keluar adalah daftar BNBA yang invalid. Nah, data BNBA invalid itu nanti akan digunakan sebagai data yang akan diperbaiki oleh APIP. Nah, setelah data diperbaiki, nanti data itu bisa dimasukkan dalam usulan BNBA yang akan ditandatangani oleh kepala daerah. Menu utama dari aplikasi ini adalah membandingkan data calon DTKS dengan pembanding DTKS yang sudah ada. Kenapa dengan DTKS yang sudah ada? Karena yang perlu dilakukan adalah membersihkan calon data tambahan itu dari data yang memang sudah ada. Kita lihat proses bisnisnya. Jadi data calon tambahan DTKS ini akan dicek duplikasi dengan pembanding dari DTKS yang ada, sehingga outputnya adalah BNBA yang belum ada di DTKS. BNBA tersebut akan dievaluasi untuk pemenuhan kriteria, misalkan kriteria miskin, ada sekian banyak kriteria, sehingga setelah bersih, data itu bisa menjadi usulan BNBA baru
yang akan ditandatangani oleh kepala daerah. Kita cek di aplikasi, kita misalkan dari data dana desa Talulolo, misalkan ini sebagai calon untuk dimasukkan di TKS, kita cek duplikasinya, ya, maka akan keluar misalkan dari 135 data, 40 itu data valid. Valid itu artinya data itu sudah ada di TKS lama, dan 95 invalid. Invalid itu artinya belum ada di TKS yang lama. Karena itu nanti Apip bisa mendownload hanya yang invalid dan digunakan untuk melakukan pengujian pemenuhan kriteria. Kalau sudah bersih, nanti akan menjadi daftar yang akan diusulkan oleh kepala daerah sebagai tambahan DTKS. Tentu saja kunci sukses dari aplikasi ini dalam melakukan validasi dan cek duplikasi adalah data pembanding DTKS yang mutakhir. Karena DTKS bersifat berubah setiap saat, maka update database DTKS dalam aplikasi ini juga harus dilakukan secara periodik. Saya kira demikian aplikasi Sipadailu. Terima kasih.